semangat ya. Nah, anak-anak ibu, pagi hari ini kita akan belajar Halaman. Iya, oke. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau mengabsen dulu anak-anak ibu semua. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita mau memuji Tuhan dulu melalui nyanyian dan doa, ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Oke, di sini ada nyanyiannya. Ibu mengundang anak-anak ibu semua supaya kita bernyanyi bersama. Ayo, Win. Kita akan berdoa. Ibu meminta kepada Karmen untuk membawakan kita dalam doa. Ya. Ibu, pada minggu yang lewat kita telah belajar tentang apa anak-anak? Apa? Dampak dosa. Iya, dampak dosa. Dosa itu berdampak bagi kita sendiri dan juga kepada orang lain. Iya, kepada orang lain. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita minggu yang lewat. Sebelum kita sampai kepada pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah kamu pernah mengasihi temanmu? Pasti pernah ya? Iya. Apa contoh atau apa bukti kamu mengasihi kawanmu? Menolong teman. Menolong teman. Apalagi? Membantu teman jika kesusahan. Iya, membantu teman jika kesusahan. Ya, itu adalah contoh kasih yang kamu lakukan kepada temanmu atau kepada Sesama. Ya, kepada sesama. Nah, anak-anak ibu, apakah judul pelajaran kita pada hari ini? Nah, yang menjadi judul pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu apa anak-anak? Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia. Ya, kita perhatikan di sana ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan dunia di sana adalah manusia. Jadi Allah mengasihi manusia atau Allah mengasihi dunia. Nah, anak-anak, di dalam pelajaran kita Allah mengasihi dunia ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apakah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pelajaran hari ini? Ya, ini dia. Yang pertama yaitu Siswa dapat menjelaskan bukti kasih Allah kepada manusia dengan tepat. iya, nomor 2. Siswa dapat menjelaskan mengapa Allah mau menyelamatkan manusia berdosa. Iya, nomor 3. Siswa dapat menjelaskan cara Allah melakukan karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus. Yang berikut, Siswa dapat membedakan cara hidup orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang belum diselamatkan. baru yang terakhir yaitu Siswa dapat
materi kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada Ibu sediakan sebuah video. Ibu meminta anak-anak Ibu supaya menyaksikannya. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasihnya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk perbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mukjizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu Ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Ya, oke. Itu tadi video yang sudah kalian saksikan. Nah, dari video itu ada yang mau bertanya? Ya, coba yang pertama dulu Brian ya. Pada hari keberapakah Tuhan bangkit? Ya, oke, bagus. Pada hari keberapakah Tuhan Yesus bangkit? Oke, ada yang mau menjawab? Enggak. Ada yang bisa menjawab pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Ya, Hari ketiga. bagus. Pada hari ketiga. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Oke, kita coba Marcel. Mengapa Yesus disalibkan? Apakah Yesus berbuat salah? Iya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Brian. Karena Yesus menghapuskan dosa-dosa manusia yang telah berdosa. Iya, menghapuskan. Ada lagi? Ya, coba Esi. Karena Yesus mengasihi manusia. Iya, bagus ya, bagus sekali ya. Jadi benar, Yesus itu disalibkan bukan karena dia berdosa, tetapi karena Yesus itu mengasihi manusia berdosa sehingga dia menggantikan manusia itu. Ya, jadi bukan karena berdosa. Oke, sekarang anak-anak coba buka Alkitabmu, kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kamu baca kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Nah, setelah kamu baca, maka yang menjadi tugasmu yaitu ini deskripsi
berdiskusikan, menceritakan cara Allah melakukan karya penyelamatannya berdasarkan kitab Lukas tadi. Paham anak-anak? Oke, kerjakan. Sudah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk membacakan hasil pekerjaannya. Oke, ibu mulai dari Wendy. Coba Wendy bacakan. Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan rela disalibkan di bukit tengkorak untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Bagus. Gabriel. Ketika Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia berdosa dan disalibkan di bukit tengkorak. Ya. Esi. Yesus disalibkan di bukit tengkorak atau bukit Golgota dan pemimpin-pemimpin mengejeknya. Yesus rela disalibkan dan dihukum untuk demi menghapus dosa para manusia itu. Oke. Joy. Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia dan Yesus dibawa ke bukit tengkorak dan disalibkan. Nael. Yesus mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. Yesus dibawa oleh seradu ke bukit tengkorak untuk menyalib Yesus. Yesus disalib di paku yang sangat besar. Iya, bagus. Carmen. Yesus dan seradu pergi ke bukit tengkorak untuk menyalibkan Yesus. Yesus akan disalibkan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Pemimpin mengejek Yesus karena mengaku Yesus Raja Yahudi. Iya, bagus. Okta. Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Yesus dibawa ke bukit tengkorak dan disalibkan di sana. Yesus disalibkan oleh Raja Yahudi atau saudara. Dan pemimpin Raja Yahudi mengejek Yesus karena mengaku sebagai Raja Yahudi. Iya, Brian. Saudara membawa Yesus ke bukit tengkorak dan menyalibkan Yesus di kayu salib demi orang-orang yang berdosa. Iya, Aditya. Saudara membawa Yesus ke bukit tengkorak dan mereka menyuruh Yesus membawa salibnya sendiri sampai ke bukit tengkorak. Iya. Petra. Yesus tidak mau manusia-manusia itu disalibkan. Dan saudara-saudara itu membawa Yesus ke bukit Golgota untuk disalibkan. Iya. Coba Marcel. Para saudara membawa Yesus ke bukit tengkorak untuk disalibkan. Dan bukit itu biasa dinamakan bukit Golgota. Iya, bagus ya. Jadi tadi hasil pekerjaan kamu semuanya bagus. Ya, jadi memang jadi kita baca Alkitab kita dalam kitab Lukas Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di sana itu menceritakan bagaimana penyaliban Tuhan Yesus. Yesus disalibkan bukan karena dosanya, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, nah tugas kamu selanjutnya yaitu sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Sudah? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sudah tahu kelompoknya? Tahu. Oke, kalau sudah tahu, nah sekarang coba bentuk tempat dudukmu menjadi kelompok diskusi. Bentuk kelompokmu menjadi kelompok diskusi, tempat dudukmu. Sudah? Kalau sudah, nah coba perhatikan ke papan tulis, ke slide yang ibu sediakan. Apa yang kamu diskusikan? Apakah yang akan kamu diskusikan? Nah, yang kamu diskusikan yaitu cara
cara hidup orang yang sudah diselamatkan dan cara hidup orang yang belum diselamatkan. Iya, yang belum diselamatkan. Bagaimana cara hidup orang yang diselamatkan dan bagaimana cara hidup orang yang belum diselamatkan. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan kerjakan. Oke, di dalam diskusi ini semuanya harus aktif memberikan pendapatnya supaya hasil diskusinya bagus. Ya, ayo. Ada di sini? Bagaimana kelompok 2? Ada kendala? Paham? Kalau kelompok 3 bagaimana, paham? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham kerjakannya. Semua saling memberikan pendapatnya. Semua aktif supaya hasil diskusinya bagus. Kelompok 3. Ada di sini? Paham di sini? Paham, Bu. Iya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanya sama ibu ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ayo kembali ke bentuk tempat duduknya yang semula. Nah, jadi kalau sudah siap, hasil presentasi atau hasil diskusi kamu itu akan kamu bacakan di depan ini. Untuk itu, ibu minta kepada satu orang setiap kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, kamu berdiskusi siapa yang akan kamu suruh. Sudah? Sudah ada yang diutus? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, untuk kelompok 1, ayo maju untuk membacakan hasil diskusinya, berdiri di sini. Untuk kelompok 2, silakan maju. Dan untuk kelompok 3, ayo. Ya, bisa ke sana. Oke, sudah. Nah, anak-anak yang lain, silahkan mendengarkan hasil diskusi kawan-kawanmu yang akan mereka bacakan. Kalau nanti ada yang tidak paham boleh bertanya, tapi setelah mereka selesai membacakan ya. Oke, kepada kelompok 1 ibu persilahkan untuk membacakan hasil diskusinya. Cara hidup orang yang belum diselamatkan. 1. Berfoya-foya. 2. Mabuk-mabukan. 3. Tidak memuji Tuhan. Cara hidup orang yang sudah diselamatkan. 1. Rajin berdoa. 2. Rajin beribadah. 3. bersyukur. Contoh orang yang sudah diselamatkan. Rajin membantu, tidak berbohong, berbuat baik. Contoh orang yang belum diselamatkan. Berfoya-foya, berdiam diri, bermabukan, mencuri. Ya, lanjut kelompok 3. Cara hidup orang yang sudah diselamatkan yaitu 1. Berbuat baik. 2. Rajin berdoa. 3. Menolong orang lain. 4. Dan tidak sombong. Cara hidup orang yang belum diselamatkan yaitu 1. Berbuat jahat. 2. Mabuk-mabukan. 3. Malas beribadah. 4. Tidak suka berdamai. Ya, oke. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, anak-anak
ibu, itulah tadi hasil diskusi kalian yang dibacakan oleh teman-temanmu. Nah sekarang ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak ibu semua. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Wendy coba. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, apa artinya berfoya-foya? Oke, tunggu ya. Oke, silakan duduk. Nah, Brian, tadi kawanmu bertanya sama kelompok 1, yaitu Brian, apa artinya berfoya-foya? Ya, coba Brian menjawab. Berfoya-foya adalah tindakan yang tidak hemat atau berboros-borosan. Ya, itu jawabannya Wendy. Bagaimana Wendy? Sudah kamu terima? Oke, paham dia. Ya. Oke, ada lagi? Oke, coba. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh menolong orang. Iya. Kelompok 3. Wen apa? Joyta tadi bertanya. Contoh cara menolong orang lain. Oke, coba. Contoh menolong orang lain. 1. Membantu nenek menyeberang jalan. 2. Memberi sumbangan kepada teman yang terkena bencana. Iya. Bagaimana Joyto? Paham? Oke, paham. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, nah bagus sekali ya. Nah, kepada anak ibu yang bertiga, silakan kembali ke mejanya. Yuk. Iya, oke. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi hasil dari diskusi kalian. Nah, sekarang anak-anak ibu akan menjelaskan pelajaran kita hari ini. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi manusia. Jadi Allah itu sangat mengasihi manusia seperti firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Apa tadi bunyinya? Karena Besar kasih dunia ini sehingga ia rela menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengasihi manusia itu sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi karya penyelamatan Allah itu, karya penyelamatan Yesus itu terbukti ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Para serdadu membawa Yesus ke Bukit Golgota untuk disalibkan di sana. Setelah dia sampai di Bukit Golgota, maka Yesus disalibkan, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, ya, dan di atas kepalanya ada tulisan. Apa tulisan yang di atas kepala Yesus? Indri. Inilah raja orang Yahudi. Ya, jadi dia disalibkan di sana. Jadi karena Allah mengasihi manusia itu, maka Yesuslah yang tersalib. Tetapi kalau sebenarnya kematian Yesus itu adalah menggantikan kita. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka kita manusia bebas dari hukuman dan kita manusia menjadi beroleh hidup. Nah, anak-anak ibu, jadi kita sekarang adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, jadi anak-anak ibu, karena kita adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita harus bertindak, berperilaku, berbuat yang baik-baik saja. Ya, jangan lagi kita melakukan dosa. Nah, seperti yang kamu diskusikan tadi, ya, cara hidup orang yang sudah diselamatkan Allah itu tadi katanya ada kasih, ya kan? Hidup saling mengasihi, baru berdamai, baru apa lagi? Tolong menolong, baru apa lagi? Rajin beribadah. Itu adalah contoh perbuatan orang yang sudah diselamatkan. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah melakukan hal itu? Apakah kalian sudah berbuat baik? Sudah. Iya,
itulah yang diinginkan Tuhan Yesus, kita harus berbuat baik. Nah, tapi ada juga cara hidup orang yang belum diselamatkan. Nah, bagaimana cara hidup orang yang belum diselamatkan itu? Yang pertama tadi seperti yang dibacakan oleh kawanmu, katanya hidupnya Berfoya-foya. ya berfoya-foya, berboros-boros, tidak berhemat, ada uangnya dia membeli ini itu. Itu contoh orang yang tidak diselamatkan. Baru apa lagi? Mabuk-mabukan. Baru apa lagi? Tidak suka menolong. Dia tidak mau menolong temannya yang kesusahan. Baru apa lagi? Malas. Itu juga contoh orang yang belum diselamatkan. Baru apa lagi? Berbicara dengan kasar, ya. Jadi anak-anak ibu janganlah berbicara kasar, berbicaralah yang sopan, baik kepada orang tua, kepada teman, ya. Kita harus berbicara sopan. Karena apa? Karena kita adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Allah itu begitu mengasihi kita sehingga Ia rela tersalib demi menyelamatkan manusia. Oke, anak-anak ibu, sudah paham? Oke. Nah, jadi kalau sudah paham, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kalau sudah paham, ibu mau bertanya lagi. Ibu mau bertanya, mengapa Allah mau menyelamatkan manusia? Ayah. Karena Allah tidak ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Iya, bagus, ya. Iya. Karena Tuhan memiliki kasih. Iya, karena Tuhan memiliki kasih. Apa lagi? Ada lagi? Iya, itu tadi yang dikatakan kawanmu. Karena Allah itu mengasihi manusia. Nah, sekarang sebutkan cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Berbuat baik, rajin beribadah, suka berdamai, berdoa, tolong, ya, dan banyak lagi. Nah, sekarang cara hidup orang yang belum diselamatkan. Mabuk-mabukan, sombong, tidak suka berdamai, malas, berfoya-foya. Nah, jadi sudah paham semua anak-anak? Sudah? Iya, oke. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Jadi karena sebelum ibu menutup pelajaran, ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak bertanya, nah sekarang coba kamu tuliskan tugasmu di rumah. Kamu tuliskan tugasmu di rumah dan kamu jawab. Minggu depan akan kita periksa. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah kalau sudah, nah jadi sebelum ibu menutup pelajaran kita hari ini, ibu mau mengingatkan anak-anak ibu supaya nanti di rumah kamu membaca bukumu, kamu mempersiapkan dirimu untuk materi kita minggu depan. Minggu depan materi kita yaitu arti bertobat. Ya, jadi minggu depan materi kita arti bertobat. Jadi ibu minta anak ibu di rumah semuanya membaca buku pakainya supaya nanti kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, anak-anak ibu? Nah, jadi kalau sudah, kita akan menutup pelajaran kita. Tapi sebelum kita tutup pelajaran kita bernyanyi dulu. Ya, ayo semuanya berdiri. Semangat. Kita bernyanyi kasih Yesus. 1, 2, ya. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Ada yang membawa kita doa penutup hari ini, ibu minta kepada anak ibu bernama Aditya.
saling doa. Kita terima kasih ya sebab dia saling dan kesehatan. Bila ada permintaan, amin. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat